Hai teman-teman, apa kabar? Kami berkumpul kembali di acara Share for Humanity atau berbagi untuk kemanusiaan yang dipimpin oleh host kita Pak Suyanto seperti biasanya. Hari ini narasumber kami yaitu seorang pastor Romo Mohan. Beliau juga pernah terpapar COVID, jadi hari ini kami mengundang Romo untuk memberikan kesaksiannya dipandu oleh Pak Yanto. Acara silakan saya serahkan ke Pak Yanto sebagai host. Terima kasih Pak Kiki. Selamat sore Romo Handoko. Selamat sore Pak Yanto. Tuhan, ya, yang sangat selamat diberkati sore Tuhan. Pak Kiki juga. Ya, luar biasa Romo. Kami sangat merasa terberkati begitu dengar Romo sudah pulih dan Romo sudah bersedia untuk berbagi kesaksian ini buat kita semuanya. Pada sore hari ini kami betul-betul dibantu oleh Pak Kiki dari Sydney. Semoga Romo dalam pergumulan yang Romo alami, terutama kalau kami kan orang awam, pasti Romo tuh lebih dahsyat lagi ya. Jadi kami ingin memetik lebih banyak lagi rema-rema dan hikmat yang Tuhan berikan, yang Tuhan curahkan untuk Romo. Kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Romo atas waktu dan kesediaannya. Terima kasih Pak Suyanto dan juga Pak Kiki yang memandu kita ini. Nah, saudara-saudara terkasih, ya saya santai aja ya. Ya sekarang ini santai aja. Ya, ingin sharing biar nggak tegang lah ya. Ya Romo. Oke, awalnya saya akan bercerita tentang kenanya di mana dulu ya. Kan biar tahu lah sejarahnya kok saya bisa kena. Padahal selama ini saya termasuk sangat memperhatikan protokol kesehatan. Saya sangat memperhatikan ya. Tetapi kok ya tetap kena gitu ya. Ya. Jadi ceritanya begini. Tanggal 12 Desember 2020 yang lalu saya diminta untuk memberkati perkawinan di gereja Kristen Tanah Abang. Dan itu pemberkatan ekumene. Jadi pihak pengantin prianya itu Kristen Protestan, sedangkan yang cewek Katolik. Ya, kebetulan saya dekat ya. Lalu kami sudah menyiapkan semuanya, termasuk protokol kesehatannya. Jadi kami 5 hari sebelum hari hanya itu sudah diminta hasil PCR-nya, sudah harus ada. 5 hari sebelumnya, udah gitu. Kami sudah semua negatif. Kemudian kami saat pemberkatan itu pakai face shield, kemudian pakai sarung tangan, pakai masker, pokoknya pasti COVID nggak akan bisa tembus gitu ya. Pokoknya sudah. Lalu kami juga jaga jarak. Itu 2 meter saya dengan pengantinnya sama pendetanya, kebetulan pendetanya ibu, seorang ibu, kami jaraknya sama pendetanya 1 meter, sama pengantinnya 2 meter, jadi jarak jauh nih berkatnya. Berkat itu biarpun jauh tetap kena loh ya. Itu ya, berkat tetap kena ya. Nah itu sudah, pokoknya kami sangat-sangat ketat ya. Kemudian yang hadir juga tidak lebih dari 20. Ya, jadi semua sudah mengikuti itu. Nah, kami kecolongan. Nah, ini kami kecolongan dan saya rasa ini penting untuk catatan untuk teman-teman ya. Kalau ada dalam entah itu pernikahan atau acara apapun lah, ingat tuh. Kami setelah berkat itu lalu ada santap siang bersama. Itu santap siangnya di bistro Penang di Kebun Sirih itu, Kebun Sirih ya, Kebun Sirih. Di situ kami mengadakan hanya juga terbatas, nggak sampai 20 orang. Tetapi pada waktu itu, nah udah kita kalau makan biasanya kan lupa diri. Kalau makan lupa diri. Ya, kami makan lalu ngobrol, buka masker. Nah, kami mulai ngobrol, hahaha, dan sebagainya, nggak sadar tuh, bahwa ternyata yang di sebelah saya, kami satu meja cuma 4 orang. Tetapi yang di sebelah saya ternyata nampaknya dia sudah positif, tapi dia juga nggak tahu.
Jadi OTG. OTG. Ya, begitu. Ya. Kemudian itu nyebar-nyebar dan akhirnya itu tanggal 12 Desember. Tanggal 15 saya ditelepon sama pengantinnya. Oh. Pengantinnya bilang, mau kami berdua kena. Ya. Lalu ya, kami anggota keluarga yang lain juga ada 5 kena. Jadi mereka 7 kena. Lalu bilang, Romo harus swab lagi. Lalu saya bilang, oke deh, oke. Saya bilang, saya nanti swab deh. Saya bilang. Tapi saya akan lihat lagi, saya bilang, karena saya waktu itu ketika saya diberitahu, itu saya baru memberi retret para suster. Ya, suster CB, Jakarta itu. Saya beri retret online. Nah, lalu ketika saya diberitahu tanggal 15, tanggal 16-nya itu saya sudah kehilangan penciuman. Ya itu. Nah, saya langsung feeling, wah, wis pasti kena, pasti kena nih saya. Sudah pasti nih. Tetapi kan untuk memastikan ya harus ada laporannya. Akhirnya tanggal 17 setelah saya selesai menutup retret, lalu saya 17 jam 11 kali saya pergi ke Karolus untuk PCR. PCR di sana dengan Romo Budi Santoso, kami berdua. Saya yang nyetir, pokoknya saya masih sehat lah. Saya nggak ada tanda-tanya, hanya penciumannya hilang. Kemudian tanggal 18 hasilnya datang sore hari, jam 7 malam saya ditelepon suster bilang, Romo siap-siap. Dia bilang, siap-siap apa? Romo positif. Saya bilang, oh, puji Tuhan, saya positif. Ya, saya bilang, saya kena gitu, dan waktu itu, ya ini juga yang penting untuk kita ya. Ketika kita kena, kita jangan panik. Ya. Seakan-akan ini ya waktu itu memang baru tinggi-tingginya dan seakan-akan memang orang kalau kena COVID-19 itu seperti aib gitu ya, seperti aib, seperti inilah orang. Tapi saya mengatakan jangan panik dan saya mengatakan saya nggak akan panik. Lalu saya bilang, oke suster, saya akan packing, saya bilang siap untuk membawa pakaian, semua persiapan saya siapkan, saya bilang. Akhirnya jam 8:30 saya dijemput ambulans. Ya, gua dengan oeng gitu ya. Waduh, saya bilang, padahal saya kasih tahu komunitas, saya bilang, tolong ini saya positif, saya bilang. Lalu komunitasnya kemudian memutuskan juga 2 hari berikutnya mereka PCR semua. Ya takutnya karena saya ya sempat makan bersama mereka. Dan puji Tuhan memang nggak ada yang tertular, hanya saya aja waktu itu. Nah, akhirnya sudah saya masuk tanggal 18 dan saya masuk masih kelihatan sehat gitu, nggak ada sakitnya. Tanggal 19 paginya saya masih jalan-jalan di rumah sakit Karolus itu untuk nengok romo-romo yang kena. Romo-romo yang kena COVID, saya tengok ini ngobrol-ngobrol ya. Ya, pokoknya itu jiwa pastoralnya kan nggak bisa dimatikan tuh ya. Biar saya kunjungi ngobrol gimana nih, wah saling meneguhkan. Lalu saya kunjungi pengantinnya juga masuk di Karolus. Saya kunjungi ngobrol-ngobrol tuh, ya. Jadi nggak ada tanda-tanda bahwa saya itu akan parah loh, ya. Itu pagi, siangnya saya masih juga nggak terasa, tapi menjelang sore itu mulai saya batuk. Batuknya nggak berhenti-berhenti itu. Udah begitu, kemudian sampai malam, sekitar jam 12-nya itu saya nggak berhenti itu, saturasi saya drop, ya, langsung 70 kalau nggak salah, ya, 70 itu, langsung wah susternya panik tuh, langsung dipanggil dan saya ketika drop itu sudah antara sadar dan tidak sadar. Ya. Jadi saya sudah pindah dari bed, saya sudah membawa infus itu saya bawa ke sofa. Saya udah orang Jawa bilang ngatang-ngatang, what is ngatang-ngatang? Ngatang-ngatang itu terlentang itu saya udah ya antara sadar dan tidak sadar. Dan akhirnya jam 12:30 saya dibawa ke ICU. Langsung. Jadi saya masuk tanggal 18, tanggal 20 dini hari saya masuk ICU. Nah ini kan luar biasa, prosesnya cepat sekali, ya. Nyerangnya itu cepat. Dan kemungkinan saya diserang itu dan begitu cepat karena saya kan ada komorbid, saya ada gula. Ya.
Biarpun gula saya tidak gula yang tinggi, tetapi Ya, sudah ya. termasuk lah ya saya. Jadi kemungkinan itu menyerangnya Ya, ke saya, ke komorbid saya gula. Jadi memang hati-hati ketika kita kena lalu kita gula, itu harus hati-hati betul lah. betul, betul. Nah itu, akhirnya saya bergumul berjuang 14 hari di ICU. Wah ini pergumulan perjuangan yang luar biasa nih ya. Ya tapi saya menikmati juga sih. Saya masuk ICU tetapi masih ICU yang masih lumayan lah. Tidak Oh koma, ya, saya bisa main HP masih. Ya, meskipun saturasi saya lihat ketika saya lihat sendiri, saya sempat memvideo diri saya sendiri tuh. oh, Video saya penuh dengan sukacita dia. Mungkin suster-susternya juga bilang, ini Romo ini di ICU tapi kok ya saya happy. bikin video, lalu saya meneguhkan yang lain, ayo yang lain kita lawan COVID. Wah, Nah, itu ya. betul. Padahal saya saturasinya 70 dan saya pakai Optiflow ya, Optiflow yang begini. Saya belum ventilator ya, Optiflow, tapi saya bisa memberikan ya peneguhan kepada yang lain, lalu saya juga memberikan semangat ya. Tetapi saya sendiri sebenarnya juga bergumul tuh. Ya, Ah, nah ya. mungkin ini yang ingin saya sharingkan di ICU. Saya ada spirit semangat saya ya. Di ICU itu saya juga beberapa kali itu ya kalau sendiri itu saya nyanyi. Ya ini Ya, saya nyanyi membuat diri saya happy lah. Pokoknya jangan membuat seakan-akan saya ini terpuruk lalu betul. nggak ada semangat dan aduh pokoknya saya kalah pasti saya apalagi ICU pasti Ya, sebentar lagi ada berita gitu ya. Karena kan isunya waktu itu sangat kalau sudah masuk ICU kemungkinannya ya mujizat atau tipis. mati Ya, betul. itu. Ya, Ya. jadi saya penuh sukacita ya meskipun di sisi lain ada juga kekhawatiran itu ingat. Meskipun Romo saya juga khawatir ada Oh kegelisahan. ya. Ya. Tetapi saya semacam apa? Saya lawan tuh ya kegelisahan dan ketakutan saya lawan dengan saya nyanyi ya. Ada 2 lagu yang saya nyanyikan tuh Pak Suyanto dan Pak Kiki. Oh ya. Satu lagunya itu Waktu Tuhan ya. Mungkin saya Ah, ngambil gitar sebentar ya. baik, baik Romo. Sip. Seru kan, Wah, benar-benar luar ya. biasa ini. Ya, Ah, ini kebetulan dia. saya itu kan hobi toh, musik toh. Ah, Nah, waktu itu ya iya. tapi kan nggak boleh di ICU kan nggak boleh bawa gitar toh. Tapi saya waktu itu nyanyi ya. Saya nggak akan menyanyikan full ya, Iya. tapi bagian awalnya aja ini membuat saya bersemangat ya. Itu ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Nah ini lagu ini yang saya nyanyikan ya Pak Iya, iya, Kiki iya. dan Pak Suyanto. Jadi Iya, saya katakan bila ini semua terjadi itu pasti Tuhan punya rencana itu ya. yang baik. Saya yakini itu. Betul. Tidak semata-mata saya hanya sakit saja. Wah kalau Betul. begitu saya akan bermuram durja, saya Iya, akan iya. menyesali terus, menyalahkan diri dan sebagainya. Kenapa kok Iya. saya bisa kena dan sebagainya? Kenapa saya sudah melayani dan waktu itu memang saya tidak berhenti pelayanan. Jadi ketika masa COVID itu saya punya tekad ya Iya. dengan diri saya sendiri karena di saat pandemik malah banyak orang yang tidak terlayani tuh. Iya. Misalnya misa requiem kemudian ke ini enggak. Nah, saya pada waktu itu tetap punya tekad saya tetap akan melayani tetapi tetap menjaga protokol kesehatan pasti gitu ya. Tidak yang namanya nekat yang itu, Iya. tapi saya tetap. Nah, saya nggak mau menyesali seakan-akan, loh saya sudah melayani Tuhan, kok saya masih sakit, ya, seakan-akan menyalahkan Tuhan. Saya enggak. Ya, jadi saya menghayati lagu itu, ya, bahwa kalau ini terjadi saya sakit, itu pasti Tuhan punya rencana, Tuhan punya mau. Ini yang kemudian saya mencari maknanya kenapa saya sakit ini, kemudian apa maunya Tuhan dengan sakit saya ini dan saya bisa belajar apa dari sakit ini. Nah, ini yang penting ya. Ini
satu lagu ini yang saya nyanyikan. Lalu lagu yang kedua itu lagu Bersamamu Bapa itu. Nah, memang saya lagu-lagunya banyak lagu karismatik karena saya termasuk seneng lagu-lagu yang begitu saya ya. Ya, saya juga pendamping beberapa kelompok karismatik ya. Ya, mungkin Pak Suyanto tahu tuh kelompok komunitas PDKK ya. Amazing Grace. Ya, Nah, Amazing Grace itu saya moderatornya. Jadi saya senang ya lagu-lagu yang meskipun saya juga senang lagu-lagu TC, tapi waktu itu saya nyanyinya pas yang menggerakkan saya itu lagu Waktu Tuhan dengan Bersamamu Bapa itu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, pulihkan diriku. Nah itu, jadi saya yakin sekali ya bahwa bersama Bapa saya menghadapi sakit ini, saya bisa melewati semuanya ya. Dan itu yang saya imani, yang saya rasakan pada waktu sakit itu. Ya. Lalu selama di ICU itu apakah saya juga mengalami masa-masa yang mencengkam? Enggak, gitu ya. Masa-masa kegelisahan, saya mengalami ketakutan. Ternyata iya. Ya. Dan ternyata saya biarpun Romo itu juga ada loh ketakutan. Waduh, aku harap mati gitu ya, mau mati ya itu ada. Yaitu manusiawi kita ya. Ya kejadiannya itu pas malam tahun baru. Ya malam tahun baru. Malam tahun baru itu saya itu seperti orang ketindihan. Ya mungkin tahu ya Pak Suyanto, Pak Kiki, orang ketindihan. Jadi orang yang tidur nggak bisa gerak lalu seperti cekek gitu. Saya hampir mengalami gitu 5 kali loh. Saya buka off the flow-nya. Setelah dibuka semakin nggak ini, tutup lagi, buka tutup lagi. Wah saya berjuang betul dan saya jadi ingat ini karena waktu itu saya itu pernah diramal nih. Diramal itu ya karena guyonan saja sih. Tapi yang meramal seorang uskup. Itu dulu bos saya waktu saya di Purwokerto. Waktu saya di Purwokerto kan saya pernah jadi ekonom Keuskupan Purwokerto saya. Ya, dari tahun 2011 sampai 2017 saya ekonom. Dan uskupnya Monsinyur Sunarko SY, mungkin artinya ya, ingat ya. Nah, Monsinyur Sunarko itu pernah dia punya apa ya, kepandaian atau ilmu atau karunia yang pertama dia itu bisa mencari mata air. Oh, dia udah kemana-mana, termasuk Pak Yusuf Kala itu juga minta Monsinyur Sunarko untuk mencarikan air. Dia bisa tahu kedalaman berapa, lalu itu kekuatan airnya berapa kubik per detiknya, dia bisa ngitung itu. Itu luar biasa. Nah, dia juga sering kali itu ngeramal orang dan banyak cocoknya. Kebetulan ya, orang itu kapan meninggalnya itu. Wah, itu. Nah, saya itu kan pernah iseng, saya bilang, Monsinyur, tolong dibandul dengan rosario. Dia dengan rosario lalu dia kata, kapan saya meninggal gitu. Wah, langsung Monsinyur pakai begini nih, rosario gini tuh. Rosario gini lalu mulai itu ini lalu ditanya, Handoko kapan mati? Gitu. Lalu ditanya usia berapa gitu. Dan saya itu dibandul itu usianya usia 52 meninggal gitu. Nah, waktu itu saya itu pas malam tahun baru itu kan saya 51. Memasuki tahun 2021 itu 52. Nah, pas saya itu apa ya? Mengalami ketakutan itu tambah takut lagi ketika dicekik itu. Saya ingat, besok
itu 2021, berarti saya 52. Waduh, hampir nih saya bilang. Ini bener ini saya bilang. Apa ini kan Museum Sunarko betul nih saya bilang. Akhirnya itu saya dari ketakutan akhirnya sampai ketika ingat itu langsung saya ada pada titik apa? Kepasrahan loh saya. Ketika saya begitu langsung saya kok nggak tahu itu ada loncatan iman seakan-akan gitu ya. Loncatan iman dari ketakutan saya itu tiba-tiba langsung sampai pada titik saya bisa mengatakan, Tuhan kalau memang Engkau mau memanggil saya di usia 52, udah saya pasrahkan. Udah panggil-panggil, saya siap deh, saya bilang. Udah. Dan ini dari tadinya kegelisahan, ketakutan, kecemasan, ya saya dengan seperti dicekik gitu, itu kok reda akhirnya menurun, sehingga saya lebih tenang. Ini nih. Jadi prosesnya ini luar biasa untuk saya loh ya. Untuk saya sangat luar biasa. Ya, betul, Dari ketakutan yang sangat mencekam, ya, lalu bisa langsung ada titik saya turun tenang, ya, kemudian saya bisa memasrahkan, saya bisa mengatakan, Tuhan kalau Engkau mau panggil saya juga monggo, sekarang saya siap, ya. Kalau memang ini yang menjadi ramalan Monsinyur Sunarko terjadi 52, saya bilang, saya siap deh, saya bilang gitu ya. Nah setelah itu kecemasan nggak ada, kemudian tiba-tiba nggak tahu apakah saya pingsan, saya nggak tahu, atau saya tertidur. Antara dua itu ya, antara pingsan atau tertidur. Setelah itu saya langsung les gitu. Ya, les itu bahasa Indonesia apa ya? Les gitu ya. Pokoknya langsung tidur lah gitu ya. Nah, tahu-tahu tanggal 1 ya, jam 6-an itu saya terbangun. Ya, tanggal 1 Januari. Saya terbangun dan saya merasa lebih seger, lebih bersemangat ya. Dan itu yang bagi saya inilah mujizat terjadi dalam diri saya. Saya mengalami ada second life yang dianugerahkan Tuhan. Karena apa? Pada waktu itu saya langsung recovery-nya cepat sekali. Ya, yang pada malam itu saya mengalami saturasi turun dan sebagainya, kemudian saya seperti tercekik, lalu pada saat itu langsung cepat sekali, dan akhirnya tanggal 2 sore itu saya sudah keluar dari ICU. Wow, puji Tuhan. Itu kan cepat sekali recovery, padahal orang kan nggak menyangka gitu. Jadi dari ngering saya, Romo. Iya loh. Jadi itu jadi situasi ya, jadi sesuatu yang mencekam dan sebagainya. Kemudian saya bisa rilis itu, kemudian saya bisa lebih segar, lebih bersemangat lagi kan. Kemudian cepat sekali dilihat semua lihat, lalu diperiksa itu dokternya juga kaget, mengatakan, wih Romo kok bagus sekali, ini udah bagus. Kalau begini bisa langsung pindah keluar dari ICU, dia bilang. Lalu itu beritanya satu malam itu saya sudah diberitahu besok pagi udah boleh Romo. Nah ketika saya pagi itu sudah siap-siap, tapi saya masih di kateter itu loh, masih loh. Ya, kateternya masih belum lepas, ya masih ada kateternya, ya. Kemudian ya, tetapi sudah boleh keluar. Nah ini kan bagi saya mujizat ya, dengan prosesnya yang begitu cepat ya. Dan setelah saya semua sembuh gitu ya, saya itu juga mendengar kesaksian dari keluarga saya dan beberapa kelompok umat itu, ternyata mereka sejak saya masuk ICU, mereka itu doa novena jam 12 malam loh. Tiap malam. Dan ketika mereka selesai novena selesai, itu saya tanggal 1-nya itu, tanggal 2-nya keluar dari ICU itu. Jadi tepat pas selesai novena, lalu saya keluar ICU. Ya, jadi ini juga bagi saya ketika saya hubungkan, ini berarti ada sesuatu ya luar biasa kuasa Tuhan bagi saya. Itu jadi, nah ini yang saya rasakan bahwa saya betul-betul mengalami jamahan Tuhan. Ya, jamahan Tuhan. Benar. Nah, tapi jamahan Tuhan itu juga tidak datangnya tiba-tiba pasti. Saya percaya. Proses. Nah, ada prosesnya dan prosesnya salah satunya juga dari pihak kita. Ya. Dari pihak kita ya, misalnya seperti tadi saya sharingkan, saya di ICU saya misalnya nyanyi, ya saya nyanyi, memuji Tuhan, saya masih tetap bersemangat ya, tidak merasa seperti aduh saya seperti
apakah saya dengan COVID ini saya dihukum ya? Padahal nggak ada hubungannya itu, ya. Iya, COVID kan iya, nggak ada iya. hubungannya Betul. apakah orang itu berdosa atau nggak ada Ya, hubungannya. iya. Nah, tapi kan Betul. seringkali orang punya mindset kayak gitu. Waduh, Iya. saya kena COVID, ya salah saya apa dan sebagainya. Ya, misalnya seperti waktu itu kan ada ketika orang Kelapa Gading, Pak Sanjaya, Pak Hmm. Suyati, tahu tuh? Iya, Pak iya. Sanjaya, Pak Betul, Mas Sanjaya, Sanjaya benar. yang anaknya 2 jadi romo, Iya. lalu mereka Iya, kok suami istri kena, lalu Pak Sanjaya meninggal. benar. Lalu banyak orang yang Iya. mengatakan mereka kurangnya apa, ya? Iya. Anaknya udah diberikan ke Tuhan, kemudian mereka prodiakon, orang yang begitu baik, nyumbang kemari sana kemari, kok kena COVID. Nah, itu seakan-akan mereka kan menyalahkan, itu seakan tanda kutip menyalahkan, kok Tuhan, Iya. kok dia orang begitu baik, kok kena COVID, seakan-akan kena COVID itu suatu hukuman seakan-akan. Padahal kan nggak ada hubungannya Iya, sama iya. sekali. Ya, Tidak, jadi benar. jadi Nah, saya juga ingin mengajak kepada teman-teman yang sekarang ini mungkin juga terpapar, jangan punya mindset yang salah, ya. Punya pandangan yang salah bahwa kita kena COVID itu ya karena ya seperti flu aja sebetulnya, ya. Ketika kita betul. kena COVID itu. Jadi sekarang ini kan namanya ini pandemik, ya semua itu Iya. dalam kondisi kalau kita nggak fit, ya Iya. kemungkinan bisa kena gitu loh. Jadi Benar, bukan karena benar. kita berdosa kita kena ya Iya. enggak itu. Tapi Iya. karena kita kondisinya yang nggak siap, Lemah. ya Iya. lemah ya. Kemudian meskipun mungkin bisa udah divaksin kan itu nggak Ya. menjamin ya. Kadang-kadang Iya. orang juga punya mindset juga salah. Lu saya udah Benar. divaksin 4 kali kok kena Romo. Jadi Iya. vaksin itu tidak lalu membuat cap lalu mengatakan kamu sudah Iya. nggak kena COVID, bukan itu ya. Iya, tidak kebal. Iya, Ya, betul. COVID itu berarti kan Iya. kita imunnya, menciptakan imun kita ditingkatkan gitu ya. Sehingga Iya. kalau kita kena, itu Ya. recovery-nya akan lebih cepat karena imun kita Ya. sudah bagus gitu ya. Seharusnya kan begitu Ya. pemikirannya. Betul. Nah, banyak yang pemikirannya yang keliru. Nah, saya mengajak kita untuk melihat ini ya. Jadi saya merasakan itu bahwa dengan COVID ini dan sekarang langsung aja ya saya langsung dampak-dampaknya Iya. ya. Dan apa Iya. maunya Tuhan sih dari sakit saya ini ketika Benar. saya Betul. kena COVID, kemudian saya bergumul selama 35 hari di rumah sakit Karolus dan akhirnya saya bisa memenangkan ya. Nah, saya kemudian diberi semacam tugas perutusan ya, tugas perutusan baru ini ya oleh Tuhan. Iya. Saya nangkep itu bahwa Tuhan memberikan tugas perutusan kepada saya dan seakan-akan Tuhan mengatakan, Handoko, kamu kan belum tak siapkan tempat ya. Ingat tuh bacaan Yohanes ya, Yohanes 14 1 sampai 6. Itu kan Tuhan mengatakan tuh di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jangan cemas, jangan gelisah hatimu ya. Kalau nggak ada tempat, saya akan ngomong ke kamu kan Tuhan begitu. Nah, kalau saya sudah menyiapkan tempat, saya akan jemput kamu. Nah, itu Tuhan kan bilang gitu. Jadi ketika saya sudah siap itu, Tuhan bilang, ada daftar tunggu Handoko ya. Ya, di surga itu harus waiting list, waiting list. Ya. Hanya di rumah sakit ICU yang waiting list, di surga pun waiting list. Benar. Ya, lalu dikatakan, Handoko kamu belum ada tempat, jadi kamu belum saya siapkan tempat di surga itu ya. Jadi kamu sekarang masih kasih hidup ya, kamu saya kasih hidup, kasih tugas lagi, kamu kasih kesaksian sana, ya gitu ya, ke saya termasuk hari ini ya. Kesaksian. Puji Tuhan. Kalau Tuhan mau, ya, kalau Tuhan mau, akan ada mujizat. Kalau Tuhan mau ya, akan ada mujizat. Ya, bisa kita disembuhkan ya. Tetapi kalau Tuhan sudah mengatakan, you sudah ada tempat, kamu saya jemput. Ya kita nggak bisa mengatakan, no Tuhan, no. Saya jemput, karena tempatnya sudah ada. Jadi bagi teman-teman juga ini yang kena COVID kemudian dipanggil Tuhan, saya katakan, Anda jangan berkecil hati, Anda sudah dinyatakan lulus oleh Tuhan loh. Ya, dinyatakan lulus. Ya, sudah dinyatakan, aku sudah menyediakan tempat bagimu, dan sekarang aku jemput. Jadi kamu sudah layak dan sudah cukup. Udah sekarang bersama saya. Nah, Tuhan kan nggak pernah. Tuhan itu kan nggak pernah yang namanya melihat cara matinya orang. Iya. Gitu. Kita meninggal karena COVID, karena jantung, karena disalib atau apapun, itu Tuhan nggak pernah memperhitungkan itu. Buktinya Tuhan sendiri mati disalib.
Nggak Iya. diperhitungkan Iya. itu Bapak. Yang diperhitungkan Tuhan kan apa? Hidupnya orang. Ya, hidupnya orang. Apakah hidup saya itu sudah semakin berarti atau belum gitu ya. Sehingga kalau saya mengatakan kepada teman-teman yang kena COVID kemudian meninggal, itu Tuhan sudah nyatakan udah cukup kamu ya. Hidupmu udah cukup ya. Nah, sedangkan saya oleh Tuhan dikatakan, Andoko, hidupmu masih perlu untuk memberikan kesaksian. Sana, tugas dulu lah ya. Dan saya mengatakan siap, gitu ya. Siap Tuhan, saya siap untuk memberikan kesaksian, untuk memberikan bahwa COVID ini bisa kita lawan, bisa kita kalahkan. Ya. Maka kalau nama saya di belakang itu MSC, ini tidak kebetulan. Ternyata itu singkatannya bener loh. Tahu nggak? MSC singkatannya apa? Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu, MSC Romo. singkatannya apa? Mari singkirkan COVID-19. Oh, MSC, ya, mari singkirkan COVID-19. COVID. Ya, padahal MSC itu sebenarnya kan singkatannya misionaris ya, misionaris hati kudus Yesus, misionaris sakritisimi cordi Yesus ya, misionaris hati kudus. Tapi saya ketika saya sakit lalu saya bisa mengalahkan itu, saya kok ada ide MSC, oh ya mari singkirkan COVID-19 itu ya, pas tuh ya, dan ternyata bisa kok gitu ya. Pas banget. Nah, ya pas banget itu. Jadi bisa gitu. Dan saya semakin yakin tuh, wah, saya dipakai Tuhan nih untuk semakin melayani di tengah pandemi ini, dan saya melihat begitu banyak orang yang ketakutan, yang cemas juga situasinya, yang kita bisa mengerti, saya bisa memahami gitu ya. Dan dengan saya kena COVID-19 ini, lalu saya juga seakan-akan dikatakan diajak oleh Tuhan untuk apa? Untuk empati ke orang. Bagaimana pergumulan orang ketika dia itu, saya sudah dengar ICU, saya bisa merasakan itu, bagaimana kegelisahan dia, bagaimana dia, akhirnya saya ketika ada orang yang di ICU dan saya kenal, saya kemudian telepon misalnya, saya telepon, saya bilang, saya juga pernah di ICU, saya bisa mengarahkan, ayo Pak, senang, ayo Bu, ayo, nah itu, jadi memberikan semangat kepada mereka, ya, memberikan semangat, kemudian saya juga pernah berjumpa dengan seorang ya yang bapak ibunya itu juga kena dan meninggal bersamaan. Coba bayangkan tuh. Ya, itu situasi pasti orang akan shock, orang akan merasa ya betul-betul ya sebuah kejadian peristiwa kehidupan ya sangat terpukul. Nah, hal seperti itu, dan akhirnya saya merasa Tuhan, terima kasih saya saat ini dengan saya kena COVID-19, saya diajak untuk semakin berempati, tapi juga semakin menjadi berkat bisa untuk meneguhkan yang lain, kemudian juga menyuarakan ke yang lain. Ya, ini. Jadi saya merasa sejak Januari itu sampai sekarang itu dipakai Tuhan. Ya, untuk bersaksi di PD, di misa dan sebagainya. Bahkan kemarin mungkin nggak tahu apakah di televisi saya akan diundang tuh menjadi narasumber di E-News ya, di E-News TV ya, mewakili ulama yang kena ya, ulama yang kena ya, kemudian disembuhkan. Lalu saya diminta untuk ya memberikan semacam menjadi juru bicara untuk Kominfo lah, untuk menyiarkan ini ya. Itu menjadi berkat, ya menjadi berkat untuk saya, ya sehingga paling enggak kemudian orang ketika menghadapi COVID-19 ini juga mungkin sekarang ini nanti bagi teman-teman yang saat ini masih berjuang, Anda bisa kok mengalahkan, Anda bisa tersembuhkan ya. Itu bisa ya. Yang penting apa? Mari dari kedalaman kita, dari pihak kita sendiri menumbuhkan imun itu ya. Imun dengan apa? Dengan salah satunya kita selalu bersyukur ya. Kita enggak bersungut-sungut ya. Kemudian kita tetap yakin ya bahwa Tuhan punya rencana untuk kita, ya, sesuatu yang baik. Nah ini, sehingga saya merasakan ya dipakai Tuhan, ya dipakai Tuhan di masa pandemik ya COVID-19 ini, ya dengan apa? Dengan memberikan kesaksian, tetapi juga saya pelayanannya saya semakin ya diteguhkan lagi, disemangati lagi, ditingkatkan supaya saya jangan ya berdiam di rumah saja. Ya meskipun banyak pelayanan memang lewat online, ya pengalaman ini sekarang
Tetapi ketika ada yang membutuhkan, ya saya available. Saya bilang siap. Ya. Yang penting kita tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Sehingga juga saya mengatakan juga untuk saat ini kita betul-betul harus mendukung pemerintah. Ya. Mendukung pemerintah yang berusaha untuk mengalahkan pandemik ini. Ya. Jangan malah misalnya saya sebagai ya ditokohkan toh, saya sebagai imam, sebagai pastor kan ditokohkan sebagai pejabat agama gitu ya. Nah, saya harus memberikan narasi yang benar, memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat. Jangan malah sebaliknya menyerang, kemudian membuat hoax, kemudian narasi yang nggak benar. Ya. Ada beberapa pemimpin-pemimpin agama yang seperti itu. Nah, ini sangat memprihatinkan dan bagi saya ini penjahat kemanusiaan nih. Ya. Dengan kita nyerang pemerintah, kemudian membuat hoax, narasi yang nggak benar, penyesatan. Nah, ini saya rasa ini nggak benar. Nah, maka saya mengajak kita untuk yuk kita dukung pemerintah. Ya, pemerintah dengan PPKM yang tadinya ada ya, PSBB, kemudian PPKM, ya, dan sekarang sudah mulai dilonggarkan, ya. Kita dukung gitu loh, ya, kita dukung, kita orang-orang harus mau menjadi ya garda terdepan untuk mendampingi nakes-nakes yang sudah sacrifice hidup mereka untuk luar biasa pengorbanannya. Pengorbanan nakes itu saya angkat jempol. Karena waktu itu saya ya ini juga sharing ketika saya keluar dari ICU. Saya ini kan commission jenggoten nih Pak ya. Saya commission jenggoten. Tapi ketika saya keluar dari ICU saya itu menangis loh. Saya menangis itu ketika saya ngomong, saya undang semua itu para perawat yang melayani saya panggil, lalu saya mengucapkan terima kasih ke mereka. Jadi saya panggil, ada sekitar 4, saya bilang, suster, kemudian Bapak Ibu yang nangani saya, para suster, saya mengucapkan terima kasih. Tapi waktu itu saya nggak bisa lancar ngomong begini, saya nangis loh. Ya. Nangis kenapa mereka berkorban untuk saya. Tulus. Ya, bertulus betul. Hidupnya betul-betul untuk saya tuh. Untuk melayani itu. Nah, kalau sekarang, lalu sekarang saya nggak memperhatikan itu PPKM, kemudian nggak memakai masker dan sebagainya, kan saya mengkhianati pengorbanan mereka. Gitu. Ya, maka saya mengajak kita semua lah untuk menghargai. Kalau saya itu menghargai PPKM, kalau saya melakukan protokol kesehatan yang ketat dan pokoknya mendukung pemerintah, itu juga kita menghargai mereka loh. Menghargai pengorbanan nakes ini yang harus kita dukung sepenuhnya. Nah, ini saya juga mengajak kepada kita sekalian untuk yuk itu kita lakukan itu ya, penghargaan kepada mereka dengan apa? Kita menjaga kesehatan kita itu sudah meringankan mereka loh. Kita sudah menghargai mereka ketika kita itu tetap sehat, kita pakai masker dan sebagainya. Ya. Nah, maka kalau ada kemudian para pemimpin agama ya seperti saya ini kan juga disebut ulama saya ini ulama disebut ulama. Nah, lalu membuat narasi yang menyesatkan, edukasi yang menyesatkan bagi masyarakat, ini saya menjuluki saya sendiri sebagai pengkhianat kemanusiaan tuh. Penjahat kemanusiaan saya ini. Maka saya harus mendorong siapapun orangnya, yuk apalagi para pemimpin agama, saya mengajak untuk yuk kita membuat narasi yang benar. Kita dukung pemerintah ya untuk bareng-bareng ini masalah kemanusiaan ya. Kita jangan mengecilkan sebagai masalah agama lalu apalagi dibawa ke politik. Itu kan menurut saya ya maaf saja ini sekarang saya agak sedikit ke politik ini ya. Saya kemarin betul-betul marah saya sebagai seorang warga negara itu saya mengatakan ini orang nggak tahu diri nih. Orang yang demo-demo apalagi itu apa end game apa itu mereka sendiri game over itu ya jadi ini kan orang nggak punya ini loh menurut saya nggak punya otak gitu loh ketika pemerintah baru dengan menangani ini untuk membutuhkan dukungan kita malah mereka ngajak lalu narasi-narasi para pemimpin partai-partai itu yang partai geblek itu menurut saya maaf saja partai geblek nggak punya ini partai itu ya.
Ya, nggak usah saya sebut. Kalau saya sebut nanti saya diciduk, disomasi. Tapi itu partai Wah, yang menurut mantap. saya, ya partai yang nggak punya hati menurut saya, nggak punya ya kepekaan tuh. Orang Jawa itu kalau bilang Iya. nggak punya kepekaan itu berarti apa? Pekok, pekok itu ya, sangat pekok tuh ya. Jadi itu saatnya sekarang ini kita saling bergandengan tangan, bahu membahu. Ini Iya. masalah kemanusiaan. Nah, Ya. maka saya juga mengajak kita belajar apa yang diberikan oleh Tantowi Yahya itu ya, kesaksian Ya, betul. yang memberikan kesaksian tentang Selandia Baru, Dari New Zealand ya. ya New Iya, Zealand. Nah, itu kan luar biasa menurut saya betul. dan kita harusnya mencontoh Iya, tuh, meneladani itu bagaimana benar. kita itu Dis- jangan malah justru kesempatan menari-nari di atas pandemi COVID-19. Ini salah satu Aduh. partai sekarang ini. Ya, saya pasti nanti 2024 nungsep itu partai yang menari-nari di atas pandemik ini untuk kesempatan. Nah, saya rasa itu udah nggak benar tuh, ya. Partai yang kayak gini Dan tuh, masyarakat kita iya, nggak usah dipilih udah tuh. nggak bodoh Ya, juga ya. ya. Saya bilang Ya, partai yang kayak gini nggak usah dipilih. Nah, ini saya kok ngomong politik, Romo kok ngomong politik. Tapi saya katakan nih, saya pakai ini loh. Saya ini 100% nurani Katolik, 100% Indonesia. Maka ini saya di Indonesia. belakang Ah, saya bendera ini ya. Nah, saya mengajak ya, semua loh komponen masyarakat untuk berani mengatakan kayak yang dikatakan oleh Monsinyur Sugio Pranoto, 100% Katolik, betul. 100% Indonesia. Kalau yang Buddha Indonesia. juga mengatakan 100% Buddha, 100% Indonesia, 100% Indonesia. Hindu, 100% Indonesia, 100% Muslim, 100% Indonesia. Ini ya, Indonesia. Indonesia. Ya, Maka betul. menurut saya yang 2 hari terakhir ini kan kita juga dibuat heboh ya sama keluarga Akidi Theo ya yang memberi sumbangan 2 triliun. Wah, luar Iya. biasa tuh. Wah, menurut saya ini patut untuk bukan hanya 2 jempol, 4 jempol Ya. saya acungkan itu ya. Ya, betul. Jempol kaki juga saya ikut begini nih. Ini luar biasa. Benar, Ini menampar semua orang benar loh. sekali. Yang Benar selama ini sekali. orang kan selalu misalnya mendiskreditkan salah satu suku, ya misalnya itu Chinese dan sebagainya. Ini orang-orang yang sekarang tertampar semua, coba buktinya. Mereka tidak melihat suku, agama, enggak dilihat. Ini Kemanusiaan. kemanusiaan. Nah, ini penting ini. Ya. Humanity. Iya. Ya, maka kalau sekarang Iya. ini juga kita bagus juga ini kita ini sharing untuk apa? Untuk humanity, ya, untuk kemanusiaan, ya. Kita Iya. supaya apa? Mari kita sebagai manusia bareng-bareng nih, bareng-bareng Betul. kita mengangkat bersama dan kita bersatu hati untuk melawan COVID-19 ini. Nah, saya rasa ini Betul. ya yang ingin saya katakan, Pak Suyanto dan Pak Luar Kiki. biasa. Katanya Dan udah banyak ini, iya. udah panjang ngomong gitu ya. Dan Ya, saya rasa juga Tuhan menghendaki itu kan, persatuan umat manusia di dunia kan, di masa-masa seperti ini Tuhan tunjukkan, betul. betul ya, Ya, Romo, betul. secara spiritual ya, universal Ya, ya. Jadi ini ya, kan betul. tidak bilang satu negara atau satu suku atau satu bangsa kan, berarti Iya, universal. Tuhan ya, menghendaki kita bergandeng tangan seluruh betul. bangsa di dunia ini, ya betul ya, pesan Tuhan yang disampaikan kan itu ya. Ya, Waduh, luar biasa, kita diperkaya sekali Romo, luar biasa ya Pak Kiki. ya. Dan luar biasa sekali yang saya pernah dengar waktu Romo terengah-engah itu, Romo membayangkan apa? Yesus Waduh. sedang diapai? Ya, ketika saya itu ya semacam ada ketakutan, kecemasan, ya saya jadi Ya, ingat pengalaman Yesus di atas salib itu ya. ya, Yesus di atas salib sebelum dia juga wafat itu kan mengalami dia kecemasan seperti sendiri, nggak ada ya, siapa-siapa. Kan sama di ya, ICU sendiri nggak ada siapa-siapa itu. ya, Ketika betul, betul malam itu sekali. kan sendirian nggak ada siapa-siapa. Kemudian ya yang bisa cuma teriak ya seperti Yesus juga teriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Dia berteriak begitu, tapi Yesus juga mengalami pengalaman dia bisa akhirnya mengatakan selesailah sudah saatnya. Ya. Nah saya bersyukur gitu ya, bersyukur karena boleh mengalami dan merasakan kecemasan, kegelisahan seperti yang Yesus alami di atas salib itu. Betul. Ya.
mengalami yang Bisa, seperti bisa. itu. Dan akhirnya juga bisa dilepaskan dari kegelisahan itu, dan akhirnya Ya, bisa melawan sakit ini ya. Jadi saya ya, merasakan kegembiraan itu. Tetapi sekali lagi saya tekankan bahwa itu bukan karena kekuatan saya loh, itu. betul. Bukan karena Ya, kekuatan saya, tetapi karena kekuatan Tuhan. Maka tadi saya ya, nyanyikan lagu Bersamamu Bapa itu. Karena kekuatan Tuhan yang nyata saya rasakan lewat mana? Lewat doa-doa dari orang-orang yang mencintai saya. betul. Doa-doa dari umat sekalian. Jadi ini juga saya Ya, katakan pentingnya doa dari orang-orang lain. Ini meneguhkan loh. Jadi saya betul. katakan Betul jangan sekali. pernah mengatakan, waduh doa itu nggak penting. Sangat luar biasa. The power of prayer Ya, itu luar biasa. Ya, betul yang sekali Romo. tidak Betul. tidak bisa dihitung ya, the power of prayer Ya, itu kan nggak bisa dihitung tapi bisa ya, dirasakan ya. betul Saya sekali Romo. mendapatkan kekuatan itu karena kekuatan doa-doa dari berbagai Umat, orang ya, orang teman-teman. Betul. misa, novena dan sebagainya. Dan ketika saya terengah-engah itu pada waktu saya gelisah, saya pribadi kan juga nggak bisa apa-apa. Iya, ya, betul. Nah, lalu saya bisa membayangkan orang yang misalnya di ICU sampai koma, kalau udah koma nggak bisa apa-apa lagi. Dia hanya Ya, ya, betul-betul menyerahkan sepenuhnya doa-doa kita. Maka saya juga menghimbau atau mengajak umat sekalian, masyarakat tuh saling mendoakan dengan agamanya kita betul masing-masing. sekali. Ya, itu doa itu Betul, menjadi kekuatan betul luar Romo. Betul. biasa. Maka mari kita melakukan itu. Ya. Maka kemarin ya Senin malam saya ikut ini acara, ya acara yang Oh, digalang oleh James F. Sondah. Itu pengarang lagu Lilin-Lilin Kecil. oh, Itu mengadakan acara ya, seluruh dunia untuk orang-orang Indonesia di seluruh dunia. oh, Kemudian setiap Senin malam. Nah, sekarang saya ikut kegiatan ini. Kemarin saya diminta untuk doa bersama 5 tokoh agama yang lain. Kemudian sharing pengalaman dengan dibuka lagu Lilin-Lilin Kecil itu, karangannya Jim Sundah itu. Di situ hadir juga ada tokoh-tokoh musik, juga ada Erwin Gutawa dan sebagainya, luar biasa. ya, Itu ya, juga ini acara yang cukup bagus karena ini mengajak dan lintas agama untuk berdoa lintas agama, bareng, kita saling nyengkuyung itu meneguhkan, yuk bersatu, saling meneguhkan, ini luar biasa. bersatu. Nah, itu jadi saya mengajak kepada kita sekalian ya, mari kita ya menyatukan hati dengan berdoa. Menurut keyakinan kita, doa itu pasti diterima ya. Tuhan Amin, amin. nggak akan pernah mengatakan nggak mau doa dari kamu, dari mana dari nggak mau, nggak ada. Betul Doa sekali. itu nilainya universal, siapapun berdoa Tuhan itu akan mendengarkan doa-doa kita. Itu yang ingin saya sampaikan, Pak Luar Suyanto. biasa. Terima kasih banyak ya Romo. Banyak sekali yang kita dapat ya Pak Kiki Ya, malam hari ini ya. Dengan waktu yang begitu padat, Romo punya kesibukan yang sangat berharga kami dapatkan sore hari ini sampai menjelang malam ini. Banyak terima kasih Romo. Saya sampai nggak bisa mengucap apa yang saya harus ucapkan buat Romo ya, speechless ya, benar-benar luar biasa. Kita semua itu sangat diberkati, dan ini terutama yang sangat berguna adalah meneguhkan mental semua orang sehat di luar sana yang belum pernah dirawat di rumah sakit ya Romo ya. Jadi saya merasa ini benar-benar sangat berguna, karena jangan panik ya, pesan Romo tadi ya, betul sekali, yang saya rasakan juga sama. Kalau kita panik langsung saturasi oksigen kita langsung drop ya. Jadi memang pengaruh besar sekali, dan doa itu betul-betul sangat diperlukan, karena dikala kita sedang tidak berdaya, benar-benar kita itu memang butuh sekali dan berusaha untuk menenangkan. Doa-doa itu sangat menenangkan kita. Itu Pak Kiki, terima kasih banyak Pak Kiki. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, kesan-kesannya. Saya tuh speechless. Terima kasih sekali lagi. Tuhan berkati. posisi kita sama ini Pak Yanto, speechless. Saya nggak bisa berkata-kata ini. Dada saya tadi Romo cerita, Romo sesak, saya juga kok bisa kerasa juga gitu, kok sesak juga gitu, setaknya kayak apa gitu kan.
itu luar biasa. Cerita Romo ini kayaknya bisa dirasakan gitu loh. Saya juga mengira teman-teman yang mendengarkan ini juga mungkin bisa merasakan hal yang sama. Kejengkelan Romo juga terhadap orang-orang oknum-oknum lah, kalau saya bilang oknum ya, orang-orang yang nggak bertanggung jawab, memperkeruh situasi, menari di atas penderitaan orang lain. Iya, jadi memang saat-saat seperti ini kita malah harus saling support, kerjasama. Kita memberantas itu musuh bersama sebenarnya COVID ini, gitu loh. Jadi bukannya malah mengambil kesempatan. Itu kan lagu kesempatan itu kan bukan untuk ini, gitu loh. Saya juga berkata pada kawan-kawan saya yang lain juga ya, bahwa ini kesempatan buat kita perang bersama dari antar agama ya, jadi kita bersatu. Tuhan mau kita ini muncul persatuan malah, gitu loh, bukannya malah mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Saya kira Romo tuh luar biasa, inspirasi buat saya, buat Pak Yanto. Mungkin saya percaya bahwa hari ini bukan kebetulan bahwa inspirasi ini akan menjadi berkat buat yang lain, Romo. Ya. Terima kasih. Ya, semoga kita didorong untuk bareng-bareng lah. Ini masalah kita bersama. Masalah kita bersama yang harus kita hadapi, dan saya yakin kalau kita bersatu bareng bisa kok mengalahkan ini. Ya, penyakit ini bisa dikalahkan. Ingat itu MSC. Iya. Mari singkirkan COVID-19. Singkirkan COVID. Siap. Oke, ingat selalu Yanto, ya. mungkin kita perbincangan malam ini luar biasa, berbobot sekali ya, Romo Handoko, Romo Mohan. Jadi terima kasih banyak. Kalau boleh cerita sedikit, Romo, Handoko dengan Mohan ini kaitannya, ceritanya, nama yang ininya. Namanya itu kan gini. Saya ini kan dulu pernah di India 3 tahun. Pantas ini nama orang India itu. Tahun 2000 sampai 2003 saya di India untuk studi, tapi juga untuk menjadi misionaris di sana. Nah, tapi itu saya bukan mengambil karena Mohan itu dari India nih. Sebenarnya itu singkatan dari Romo Handoko. Romo kan Mo, Handoko Han, kan pas tau Mohan ya. Jadi tapi orang lalu mengira ini Romo. Saya kalau itu pesan Grab atau apa itu, mereka mengira wah ini penumpangnya orang India ini Mohan. Munculnya Jowo. Apalagi daerah janggut gitu ya. Untung lalu mereka juga super driver bilang, Pak tadi saya kira orang India, ini kok orang Jawa. Nah, Mohan. Untung nama saya bukan Darminto. Ayo Pak Kiki, kan orang Jawa toh. Kalau saya Darminto, Romo Darminto singkat Modar. Ya, untung saya Han, jadi Mohan. Jadi namanya itu loh. Jadi nama saya itu Mohan. Jadi kalau manggil saya jangan Romo Mohan, tapi panggil saja langsung saja Mohan, gimana ya? Nah gitu, Mohan tuh Mohan Toko. Gitu. Ya, makasih klarifikasinya ini. Makasih Romo waktunya malam ini. Wah, luar biasa ini sore ini. Jadi Pak Yanto juga sebagai host luar biasa bisa mengundang Mohan atau Romo Handoko pada hari ini. Ini cerita akan jadi semangat buat kita bersama ya. Jadi jangan putus asa, jangan lelah menghadapi COVID. Bagi yang terpapar, bagi yang belum terpapar ya kita patut menjaga protokol yang baik. Jadi yang terpapar juga jangan sampai down. Jadi ini kami sumbangkan acara ini untuk sebagai masukan, sebagai inputan, sebagai semangat buat kawan-kawan yang lain, dan kita perangi sama-sama COVID ini. Saya percaya semuanya kalau bersatu kita pasti bisa. Ya. Makasih Romo, selamat sore. Oke.
Sampai Mari kita ketemu lagi. Tuhan memberkati. singkirkan COVID. Sama-sama. Ya, oke. Berkati. Tuhan Terima berkati kasih Pak Romo. Kiki, Terima Pak Suyanto. kasih. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih.